Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Oke, adapun untuk video kali ini, saya coba untuk membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang keseimbangan ekonomi dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, di sini pokok bahasan yang insya Allah akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah aliran pendapatan dan pembelanjaan ekonomi tiga sektor. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis pajak yang diikuti pemerintah ataupun yang dipungut oleh pemerintah. Yang ketiga adalah penentu dari pengeluaran pemerintah. Oke, kita bahas tentang pokok bahasan yang pertama tentang aliran pendapatan dan pembelanjaan ekonomi tiga sektor. Jadi pada perekonomian tiga sektor ini sebelumnya untuk dua sektor kan ada perusahaan dan sektor rumah tangga, kemudian masuk ke ekonomi tiga sektor yang ditambahkan dengan sektor pemerintahan, yang artinya perekonomian tiga sektor ini rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor ini disebut perekonomian yang tertutup, yang artinya bahwa perekonomian tiga ini diasumsi tertutup sebagai terhadap perdagangan internasional, sehingga tidak ada kegiatan ekspor ataupun impor di dalam pembahasan tentang keseimbangan tiga sektor. Jadi berbeda dengan perekonomian dua sektor, dalam perekonomian tiga sektor telah memasukkan unsur pemerintah. Jadi ini belum membahas tentang tidak ada kegiatan ekspor ataupun impor. Oke, ini merupakan sirkulasi ataupun siklus aliran pendapatan perekonomian tiga sektor, sama halnya dengan pembahasan saya sebelumnya atau di video saya sebelumnya tentang perusahaan dan rumah tangga. Namun kali ini ditambahkan oleh sektor ketiga, yaitu pemerintah. Oke, dari gambar ini bisa saya jelaskan bahwa sebelumnya bahwa yang pertama adalah pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran pada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Bisa teman-teman lihat pada garis yang di atas ya, yang bagian atas dari perusahaan kepada rumah tangga merupakan hasil dari pemakaian faktor-faktor produksi, sama halnya seperti sirkulasi sebelumnya, yang menghasilkan pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga ataupun keuntungan. Kemudian adapun pembayaran pajak di dalamnya, perusahaan sini ya ada pajak baik kepada pemerintah ataupun rumah tangga kepada pemerintah. Jadi kalau perusahaan kepada pemerintah itu bentuknya pajak perusahaan, biasanya ini PPh pasal 2 PPh badan. Kemudian kalau rumah tangga pajak individu ini PPh pasal 21. Oke. Berikutnya untuk poin kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji, upah oleh pemerintah. Jadi ini adapun pembayaran itu ke rumah tangga mulai dari bisa dari pemerintah ataupun dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga ataupun untung. Ini semua faktor produksi terpakai, sudah termasuk dengan pembayaran yang dihasilkan atau yang diberikan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Kemudian pada poin ketiga adalah pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang ataupun jasa. Nah, dari sini di poin ketiga ini bisa saya jelaskan bahwa rumah tangga ataupun perusahaan itu melakukan pembayaran pajak. Perusahaan membayar pajak perusahaan, kemudian rumah tangga membayar pajak individu, yang dimana dari hasil pemungutan pajak ini akan digunakan kembali untuk membayar gaji dan upah-upah pegawai ataupun membeli barang-barang ataupun jasa yang digunakan untuk kegiatan kelancaran kegiatan pemerintahan.
Kemudian poin keempat yang saya ingin bahas adalah pendapatan yang diterima rumah tangga ataupun Y, disimbolkan Y, akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama adalah membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi dengan simbol C, kemudian disimpan sebagai tabungan dengan simbol S, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga di simbol T. Di dalam persamaan perekonomian 3 sektor ini, yaitu Y sama dengan C tambah S tambah T. Jadi Y ataupun pendapatan rumah tangga sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan dan ditambah dengan pendapatan rumah tangga. Kemudian, nah di sini pada gambar ini bisa dilihat rumah tangga bisa menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari faktor produksi. Pada bagian atas itu gaji, upah, dan segala macam. Jika bahasanya masih ada sisa dari hasil konsumsi rumah tangga yang dikonsumsi oleh konsumsi rumah tangga terhadap perusahaan, itu bisa di-saving dalam lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan sini akan memberikan semacam pinjaman kepada penanam modal dan perusahaan untuk melakukan investasi pada perusahaan. Kemudian di poin kelima, dalam gambar tersebut misalkan ada tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan pada para pengusaha yang menanam modal. Nah, itu seperti saya jelaskan tadi. Jadi ketika ada dana yang dimiliki oleh rumah tangga, yang kelebihan dana yang dimiliki oleh rumah tangga setelah dia melakukan konsumsi terhadap barang ataupun jasa yang kepada barang ataupun jasa perusahaan, itu akan mereka saving atau mereka tabung ke dalam lembaga keuangan. Nah, dari sini dana yang ditabung ataupun di-saving di dalam lembaga keuangan ini itu bisa dipinjam oleh penanam modal untuk melakukan investasi di dalam perusahaan. Makanya ada di garis tanda panah di sebelah kiri, penanam modal melakukan investasi kepada perusahaan. Kemudian poin yang terakhir adalah pengeluaran agregat atau AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah atau dalam persamaan AE sama dengan C tambah I tambah G. Jadi ini adalah siklus pendapatan perekonomian 3 sektor. Jadi bisa teman-teman lihat seperti ini. Oke, berikutnya sini ada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas profit perusahaan, pendapatan individu, ataupun nilai jual sesuatu barang. Jadi di sini ada 2 jenis pajak. Ada namanya pajak langsung yang merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak, yang wajib membayar pajak. Jadi setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Jadi pajak yang dipungut ini dikenakan atas pendapatan mereka yang dinamakan dengan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Itu masuk dalam pajak langsung. Kemudian pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang dibebankan atau dipindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak yang tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang awalnya membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarkan dalam menentukan harga penjualan. Dengan demikian keuntungan dari si perusahaan tersebut tidak berkurang. Jadi para pembeli yang akan membayar pajak tersebut. Jadi itu maksudnya pajak tidak langsung, dia masuk di pajak penjualan. Bentuk pajak pendapatan ada pajak regresif ya, kemudian next ya. Kemudian pajak proporsional dan pajak progresif. Jadi kalau untuk pajak regresif di sini merupakan pajak yang besaran persentasenya pungutannya menurun apabila pendapatan bertambah tinggi, di mana sistem pajak yang persentase pungutannya pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Jadi dalam sistem ini pendapatan rendah
pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan. Jadi seperti pajak impor ataupun pajak penjualan itu masuk dalam golongan pajak regresif. Jadi semakin tinggi nilai pendapatannya, maka pungutan pajaknya akan semakin berkurang. Oke, masuk dari pajak proporsional adalah pajak yang persentase pungutannya tetap besarannya tetap pada berbagai tingkat pendapatan. Jadi kalau yang pajak regresif tadi bahwa persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Jadi ini kalau yang untuk pajak proporsional, bahwa pajak ini besaran pungutannya tetap walaupun tingkat pendapatannya semakin tinggi gitu. Kalau untuk ini dalam sistem pajak ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya ataupun miskin, dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jadi semua bahasanya sama rata pengenaan pajaknya untuk setiap tingkatan pendapatan, baik untuk masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat yang kaya ataupun miskin, ataupun tingkat pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang besar ataupun yang kecil. Jadi persentasenya tetap sama. Kemudian pajak progresif adalah pajak yang persentase pungutannya bertambah apabila pendapatannya bertambah. Kalau pajak progresif ini dia berhubungan dengan penambahan nominal pajak ya yang didapatkan oleh si pelaku pajak itu sendiri. Jadi di berbagai negara sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Itu adalah masuk dalam pajak progresif. Nah, di sini di poin ketiga kita bahas tentang penentu pengeluaran pemerintah. Jadi ini seperti halnya investasi dalam teori pendapatan nasional, variabel pengeluaran pemerintah atau G, government di sini merupakan variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel investasi itu sendiri. Makanya dia dikatakan sebagai G sama dengan G0 karena dia tidak nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, makanya dia G sama dengan G0. Pendapatan nasional keseimbangan perekonomian tiga sektor dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan ya. Di sini ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi. Jadi kalau untuk pendekatan pengeluaran, pendekatan ini menjumlahkan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran konsumen, kemudian produsen, dan pengeluaran pemerintah. Jadi kalau untuk kita menghitung dalam tiga sektor ini, pendapatan nasional tiga sektor, bisa dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi kita hitung keseluruhan dari jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik pemerintah, kemudian produsen ataupun rumah tangga. Kemudian ada dengan pendekatan injeksi. Di sini ada juga rumusnya. Pengeluaran konsumsi sama dengan konsumsi otonom ditambah dengan hasrat konsumsi marginal dikali dengan pendapatan tersebut. Oke, ini adalah tabel keseimbangan ekonomi tiga sektor, sama halnya dengan video saya sebelumnya membahas tentang keseimbangan dua sektor. Di sini ada pada tabel ini misalkan pajak tetap dan keseimbangan pendapatan ini dalam hitungan triliun rupiah. Ini ada seperti biasa, ada ekspansi, ada seimbang, ada kontraksi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada Y di sini sebagai pendapatan, kemudian T di sini sebagai pendapatan pajak pendapatan rumah tangga, kemudian C adalah konsumsi, S adalah saving ataupun tabungan, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah.
sini misalkan ada 0 pendapatan ya, pendapatan dari perekonomian 3 sektor, kemudian sebesar pendapatan rumah tangga sebesar 40, kemudian konsumsinya 60, berarti saving harus berkurang sebesar 100 karena sebuah rumah tangga mengeluarkan pendapatan mereka sebesar 40, kemudian tingkat konsumsinya juga 60, maka maka rumah tangga mengeluarkan sebesar 100. Kemudian ada investasi sebesar 120, pengeluaran pemerintah sebesar 60, maka pengeluaran agregat pengeluaran agregat di sini sebesar 240. Jadi C yaitu konsumsi sebesar 60, dari mana 240 ini adalah C yaitu 60 ditambah dengan investasi sebesar 120 ditambah dengan G 60, jadi sebesar 240. Itu untuk menghitung berapa pengeluaran agregat untuk keseimbangan 3 sektor. Dan seterusnya ya, untuk seperti 240 itu jika misalnya pendapatan dari rumah tangga sebesar 40, konsumsi 240, maka savingnya sebesar 40 dan seterusnya. Ini masuk di sampai dengan pendapatan 720 ataupun di pengeluaran agregat 780 itu terjadi ekspansi ataupun peningkatan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian di sini ada titik keseimbangan. Titik keseimbangannya yaitu pada 960. Ini merupakan titik keseimbangan dari 3 sektor sebesar 960. Kemudian untuk berikutnya ada terjadi kontraksi ataupun penurunan pada perekonomian suatu negara. Ini kurang lebih sama dengan perekonomian 2 sektor, cuma ini ditambahkan dengan pengeluaran pemerintah atau disimbolkan G. Oke, untuk materi tentang keseimbangan 3 sektor sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.